Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi pada malam hari ini bersama Kak Rosida. Pada malam hari ini kakak akan bercerita tentang sifat tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat amanah. Rasul memiliki sifat-sifat wajib. Salah satunya adalah sifat amanah. Apakah adik-adik tahu apa itu sifat amanah? Sifat amanah itu berarti seorang rasul dapat dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin oleh orang-orang Mekkah. Gelar tersebut diberikan sebelum masa kenabian. Sifat amanah Rasulullah diantaranya dapat diketahui saat beliau berdagang. Beliau beberapa kali ikut dalam perjalanan dagang pamannya, Abu Thalib. Pembeli sangat senang jika membeli barang dagangan Rasulullah karena beliau sangat memperhatikan kualitas dagangnya. Beliau jujur menyampaikan apa adanya. Karena itulah beliau semakin dipercaya oleh pembeli maupun saudagar kaya pemilik barang dagangan. Sebelum menjadi rasul dan menikah dengan Khadijah, Rasulullah merupakan mitra dagang Khadijah. Dia adalah saudagar wanita bermartabat tinggi dan kaya raya. Khadijah berasal dari keluarga terhormat dan kaya. Selain itu, dia adalah seorang pengusaha yang sukses di Mekkah. Suatu ketika, Khadijah mendengar tentang Rasulullah dan akhlaknya yang mulia. Dia tertarik untuk bekerja sama dengan beliau. Rasulullah pun setuju untuk menjual barang dagangan milik Khadijah. Rasulullah dibantu oleh Maisarah, pelayan kepercayaan Khadijah. Karena sifat amanah Rasulullah inilah banyak orang yang senang membeli dagangan Rasulullah. Khadijah mendapat keuntungan besar selama Rasulullah menjualkan barang dagangannya. Maisarah pun bercerita pada Khadijah tentang sifat amanah dan akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berdagang. Khadijah sangat terkesan dengan Rasulullah dan akhirnya menikah dengan beliau. Sifat amanah Rasulullah juga terlihat dari keteguhannya menjaga amanah dari Allah dalam menyampaikan wahyu. Allah menurunkan wahyu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan lewat malaikat Jibril. Beliau diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Tugas itu sangat berat. Banyak kesulitan yang harus beliau hadapi. Awalnya beliau melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Lama-kelamaan beliau berdakwah secara terang-terangan. Kian hari kaum Quraisy semakin menekan kaum muslim agar kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Mereka pun tak lelah meminta dan memaksa Rasulullah agar berhenti berdakwah. Segala bujuk rayu, permintaan dan ancaman mereka sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keluarga Rasulullah tak luput dari ancaman. Namun beliau tetap teguh berdakwah di jalan Allah. Hingga suatu hari, paman Rasulullah Abu Thalib didatangi oleh para pemuka Quraisy. Mereka meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Mereka menjanjikan banyak hal sebagai gantinya. Abu Thalib lalu memanggil Rasulullah. Paman Rasulullah meminta Rasulullah untuk berhenti berdakwah. Dia juga menyampaikan apa yang diminta oleh kaum Quraisy. Rasulullah pun sedih. Kemudian beliau bersabda, "Wahai paman, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan dakwah ini."
Adik-adik, itulah akhlak amanah yang dimiliki oleh Rasulullah. Cobaan seberat apapun beliau lalui dengan sabar. Beliau tetap teguh menjaga amanah yang Allah berikan padanya. Adik-adik yang soleh, kita teladani sifat amanah Rasulullah. Jika kita meminjam barang seseorang, maka kita harus menjaga barang itu dengan baik dan dikembalikan pada tepat waktunya. Itu adalah salah satu contoh perwujudan sifat amanah. Apakah adik-adik sudah siap untuk menauladani sifat Rasulullah? Harus siap ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan bagi kita semua. Semoga apa yang kakak sampaikan dalam cerita ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan bunda-bunda di rumah ya. Jangan lupa kalau diberi kepercayaan oleh ibu kita atau bapak kita atau teman kita, kita harus menjaga kepercayaan itu dan menjalaninya dengan sabar seperti sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang amanah tadi. Sekian dulu ya cerita kakak pada malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa pada malam-malam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.